segalanya. Penyertaan-Mu menuntun di setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah penuntun arah hidup kami saat ini. Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Salam sehat, tetap semangat. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita, marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Sapaan Teduh. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat dan pertolongan-Mu hingga kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Namun sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat dimengerti dan dilakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda adalah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita ini, setiap fase berdasarkan usia yang kita lalui akan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, saat kita masih anak-anak, usia remaja, kita memiliki banyak sekali waktu juga tenaga, namun belum menghasilkan uang. Nah, saat kita beranjak dewasa, kita memiliki tenaga, juga mungkin uang, tetapi kita tidak lagi punya waktu. Sementara saat kita sudah menua, kita akan memiliki banyak waktu, juga mungkin uang yang cukup, namun kita tidak lagi memiliki tenaga. Artinya, setiap saat kehidupan ini memiliki sisi kesempatan dan kebaikannya masing-masing. Sehingga kita perlu tetap berhikmat dalam menjalani setiap fase kehidupan, terlebih saat kita masih muda. Orang muda identik dengan kekuatannya. Di saat usia kita produktif, kita memiliki kemampuan dan kesanggupan yang lebih baik dibandingkan saat masih anak-anak atau bahkan setelah menua. Sebagaimana kitab Amsal tadi mencatat, bahwa hiasan orang muda terletak pada kekuatannya. Sementara itu orang tua atau orang yang sudah menjadi tua terletak pada hikmat ataupun kebijaksanaan. Dengan gambaran seperti keindahan uban atau rambut yang sudah mulai memutih. Manusia di usia yang manapun tentu berharga di mata Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang telah menganugerahkan bagi kita setiap kesempatan hidup. Saat masa muda dan menjadi dewasa itu datang, di saat itulah kita memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih baik daripada seorang yang masih kanak-kanak atau yang sudah mulai menua di dalam beberapa hal dan juga kecakapan. Maka perlu sekali dipakaikan sebaik mungkin waktu dan kesempatan kita selagi masih muda untuk menyatakan kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan kita agar setiap fase hidup, terlebih di generasi muda, haruslah memanfaatkan kehidupan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Banyak sekali ayat Alkitab, khususnya dalam kitab hikmat ini, yang berbicara tentang nasihat kepada kaum muda, yang bagaimana itu akan menolong kita juga untuk berbenah dalam menjalani kehidupan di masa muda. Dewasa ini banyak sekali tawaran dunia dan segala keinginannya yang bisa saja mencelakakan generasi di tengah keluarga, gereja, bahkan bangsa kita. Memang kelihatannya segala perkembangan yang kita alami itu membawa kebaikan. Tetapi jika kita tidak menjalani dengan hikmat dan takut akan Tuhan, maka masa muda akan dilalui begitu saja dalam kesia-siaan juga di saat nanti kita menua. Maka saudara-saudariku, biarlah dalam fase kehidupan kita yang masih muda ini,
baik untuk diri kita sendiri atau mungkin anak cucu kita, marilah tetap mencari berkat Tuhan yang akan membuat kita dapat selalu bertahan, bersukacita dalam menjalani hidup dalam segala waktu dan kesempatan yang ada. Sejak sedini mungkin, seorang muda harus membuat pertimbangan dan keputusan hidup yang tidak sekedar mengandalkan kekuatan pikiran, kekuatan fisik, atau kepintaran dan pengalaman dirinya saja. Melainkan, marilah kita belajar melibatkan pertolongan Tuhan yang memberi hikmat bagi kita. Banyak sekali anak muda saat ini berdiri pada persimpangan jalan untuk mengambil kehidupan yang salah. Akibatnya bisa saja penyesalan dan tidak menikmati hidup yang berhasil. Maka kunci sukses dan berhasil bagi kita kaum muda yang takut akan Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Untuk mendalami maksud Tuhan di sepanjang hidup kita, maka bergaullah dan menyimak apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Itulah kunci bagi kaum muda menemukan kebenaran hidupnya, memiliki kekuatan yang dapat dipakaikan dengan tepat guna dan juga terus menjalani fase hidupnya yang tertuntun dan akan menemukan keindahannya hingga masa tua nanti. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Marilah setiap kaum muda pakaikan kesempatan hidup kita sebagai kekuatan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama bersyafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu yang telah kami dengar, membuat kami bisa mengerti, memakaikan segala fase kehidupan kami, terlebih di saat kami masih muda, dan kami boleh melihat generasi-generasi kehidupan kami, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Haruslah betul-betul memiliki kekuatan yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan, agar hingga kami nanti menjadi tua, kami boleh tetap berguna dan juga berkarya untuk tetap mempermuliakan Tuhan saja. Dan hari ini pun kami mau bersyafaat Tuhan mendoakan seluruh saudara-saudari kami seiman di tengah-tengah jemaat-Mu GBKP Rungkun Cisalak. Kami mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu GBKP Rungkun Cisalak, pendeta, pertua diaken, pengurus-pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, dan semua yang mau memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati juga seluruh jemaat yang dilayani, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berikanlah bagi mereka kesehatan, sukacita, bertambah hikmat, dan bertambah pengertian di dalam menjalani kehidupan, terlebih juga pelayanan. Dan Kaulah yang menjawab segala pergumulan jemaat Tuhan, agar dalam saatnya nanti kami boleh terus menjalankan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan menikmati sukacita bersama-sama di tengah keberadaan GBKP Rungkun Cisalak. Tuhan, kami juga berdoa, Kau yang memberikan bagi kami kesatuan hati untuk tetap melakukan segala yang baik dalam hidup kami, usaha, pekerjaan, persekolahan, perkuliahan, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Begitu juga bagi kami semua yang hari ini akan beraktivitas, Tuhan. Kau berkati, supaya saat kami sudah mendengar firman-Mu, kami juga boleh bekerja berkarya hari ini untuk memakaikan firman-Mu ini dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah doa kami, dan marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.